kusufu istisqa'u wal khusufu rak'atun li ihdasya min salatil isya'i wal fajri sintani qabla subhi wa dun kadha wa badahu wa maghribun thumma isya rak'atani qabla duhri dukal arba'i qabla al-asri thumma tarawihu fanal bantu fal thumma duha wa hiya samanun afdalu sintani adanaha wa waqtuha min irtifa'i syamsi hatta al-istiwa fil laili minal muakkadi mutahiyatan lil masjidi taslimatil aksara tasulu bil fardi wa naflin akhara sintani fi taslimatin la aksara bil fardi wa naflin akhara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Melanjutkan pengajian yang kemarin yang bulan Ramadan. Sebelumnya demi berkah dan manfaatnya kita tawasul dan menghadiahkan Fatihah kepada para nabi, para wali, ulama sholihin, dan kepada muassis, pengasuh, pendiri pesantren ini, dan kepada pengarang kitab Mawahibus Somad Syekh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi shalatu wassalamu alaihim summa ila hadrat ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wat tabi'in wal muhaddisin fasyir wal qur'an wa sallallahu alaihi kitab Syekh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i wa sallallahu jami'a asisi wa sallallahu jami'a abaina wa ummahatina wa ajnakum minal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Oh, Nabil Raka tambah sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'maslahin wa atanin wa makbarah manubisyad wa turukin wa majzarah. Menjelaskan tentang makruhnya sholat. Sholat itu makruh ma'maslahin, di tempat bersalin pakaian. Ma'maslahin, di tempat bersalin pakaian, di tempat bersalinnya pakaian. Kita sholat di tempat bersalinnya pakaian, itu hukumnya makruh. Wa atonin, dan tempat dikembalanya unta, dan tempat dikembalanya unta. Unta kalau di Arab, kalau di Indonesia ya mungkin seperti kambing dan sejenisnya. Wa atonin, dan tempat dikembalanya unta. Wa makbarah manubisat, wa makbarah, dan di kuburan. Wa makbarah, dan di kuburan manubisat, yang tidak digali. Wa makbarah, dan di kuburan manubisat, yang tidak digali. Kalau kuburan itu masih baru-baru digali, maka hukumnya bukan makruh, tapi hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena identik itu masih najis ya kan, masih banyak najisnya. Yang makruh ini kalau memang kuburan itu ya sudah lama, kuburan itu sudah lama. Kalau masih digali,
Hukumnya bukan cuma makruh, tapi hukumnya ya haram dan tidak sah. Kecuali pakai sajadah mungkin. Contohnya keluarga kita termasuk ada yang meninggal, sehingga yang meninggal ini tidak ya kan, karena saking lamanya kita mungkin merantau ya kan, maka secepatnya dimakamkan. Nah, karena sudah dimakamkan, kita ingin sholat umpamanya, nggak apa-apa sholat di atas kuburan itu, tapi dengan catatan ya mungkin pakai sajadah atau sejenisnya. Yang penting tidak kita ada hailnya, ada penghalangnya. Kalau tanpa ada hail atau penghalang maka itu tidak sah, karena kemungkinan masih ada najasahnya, ada najisnya. Wa majazarah, dan tempat sembelihannya hewan. Wa majazarah, dan tempat wa turukin ya. Wa turukin, dan di tengah jalan. Sholat di depan di depan niswa atau depan MI Bahauddin umpamanya. Sholat di tengah jalan. Kecuali faktor udzur, contohnya masjid sudah tidak muat, sholat hari raya umpamanya, memang tutup jalan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udzur, itu hukumnya makruh. Wa turukin, dan di tengah jalan. Wa majazarah, dan di tempat sembelihannya hewan. Wa majazarah, dan di tempat sembelihannya hewan. Maksihatin kahakinin wa haziki wa inda ma'kulin sholatit ta'ikih. Ma'asihatin, hukumnya sah. Jadi mulai tadi itu sah, tapi hukumnya makruh. Sholatnya sah, tapi makruh. Dan juga termasuk sah, tapi makruh. Contohnya kahakin, seperti menahan kencing. Kahakinin seperti menahan kencing. Makanya dijelaskan di kitab-kitab yang lebih luas. Jadi kalau memang kita setelah wudhu ternyata kita mau kencing, diusahakan kencing terlebih dahulu. Sehingga pada waktu sholat kita namanya tafriu nafsi, mengosongkan sehingga kita konsentrasi pada waktu sholat. Tidak ada istilah menahan kencing atau yang lainnya. Jadi kalau memang itu terjadi sebelum sholat, maka kita dianjurkan kencing terlebih dahulu. Tapi kalau datangnya itu pada waktu pertengahan sholat, dapat 1, dapat 2 rakaat, ternyata kita mau kencing, bagaimana? Maka kalau bisa ditahan nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya ditahan itu akan menjadi doror, bahaya, akan menimbulkan penyakit, maka tidak menjadi masalah membatalkan sholat. Paham ya? Pada dasarnya membatalkan sholat itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi dalam kondisi ini menahan kencing, seandainya ditahan ini akan terjadi bahaya, akan menjadi penyakit umpamanya. Maka kita nggak apa-apa membatalkan sholat, kita mementingkan kencing terlebih dahulu. Jadi dalam Islam itu mengajarkan menjaga kesehatan sangat penting, sangat penting. Wahazikin, ini sama, dan menahan kentut. Hazik, kalau tadi menahan kencing, sekarang menahan kentut. Itu sama, hukumnya makruh. Penjelasannya sama seperti tadi. Kalau memang datangnya itu sebelum sholat, kita terlebih dahulu ya kentut dan wudhu kembali, wudhu lagi, wudhu yang baru. Tapi kalau datangnya pada rakaat kedua, ketiga umpamanya, tahan sementara, karena membatalkan sholat itu tidak boleh kalau sholat fardhu. Tapi kalau sholat sunnah tidak menjadi masalah, kecuali seandainya kentut itu ditahan akan menimbulkan penyakit. Maka nggak apa-apa kentut, baru kita sholat wudhu lagi dan sholat yang kedua kalinya.
Dan juga makruh wa inda makulin, di depan makanan. Di dalam dijelaskan di depan makanan atau minuman. Sholat taikih, bagi orang yang punya kemauan. Jadi dia sebenarnya ingin makan, karena ada sate, ada soto, ada bakso, pengen makan. Tapi dia sholat, sedang ketepatan posisinya sholatnya di depan makanan. Nah, contohnya sholat semuanya di depan ada makanan, ada sate, ada bakso, ada gorengan dan seterusnya, atau minuman, ada es campur, es teh, es hangat umpamanya. Ya. Bagaimana kalau memang taik itu punya keinginan? Karena kenapa kok makruh? Karena mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan orang yang sholat. Makanya kalau memang mau makan, ya makan dulu baru sholat. Jangan sholat tapi pikirannya di makanan atau minuman itu. Masnunuhal idani wal kusufu kadzakal istisqa'u wal khusufu. Masnunuha, sholat sunnah atau sholat yang disunnahkan. Masnunuha, sholat yang disunnahkan itu al-idani, 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Al-idani yaitu sholat 2 hari raya, wal kusuf dan sholat gerhana matahari, wal kusuf dan sholat gerhana matahari. Kadakah begitu juga sunnah, kadakah begitu juga sunnah al-istisqa'u, sholat istisqa, minta hujan. Al-istisqa'u, sholat istisqa atau sholat minta hujan. Sudah lama tidak hujan, sudah 5-6 bulan tidak hujan. Maka bagi tokoh masyarakat atau pimpinan dianjurkan untuk menyeru kepada masyarakatnya melaksanakan sholat istisqa. Kalau bisa sebelumnya puasa terlebih dahulu, puasa 3 hari, dan setelah itu berbondong-bondong menuju ke sebuah tempat, entah itu sawah, entah lapangan, dengan pakaian yang agak jelek. Dengan pakaian yang jelek, terus semuanya keluar, kalau bisa dengan hewannya, yang punya kambing, kambingnya juga bawa, ya, yang punya sapi, sapinya juga bawa, yang punya ayam, ayamnya bawa, dan juga termasuk bayi dan orang-orang yang sudah tua. Itu sebagai tanda bahwasanya hari kiamat seperti itu, semuanya berkumpul besok dalam keadaan hina dengan penampilan pakaian yang jelek. Wal khusuf dan gerhana rembulan.